Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Kusuma Hermawan, mahasiswa Universitas Nasional, program studi Informatika angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video vlog mengenai teknik simulasi pemodelan. Adapun tujuan mempelajari simulasi: yang pertama, mempelajari tingkah laku sistem. Kedua, mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. Ketiga, simulasi berguna untuk bidang apapun di masa mendatang agar bisa dapat menyesuaikan dan mempelajari dari cara simulasi. Selanjutnya, karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Ada beberapa karakteristik sistem. Yang pertama, komponen. Komponen itu elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalnya, komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, alat lunak, dan manusia. Kedua, lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang ketiga, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Yang keempat, penghubung. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Yang kelima, masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance, input, dan sinyal input. J. Selanjutnya, objektif dan goal. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Terus keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa penghubungan. Yang terakhir, pengolahan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah menjadi keluaran. Tujuan model dalam simulasi. Yang pertama, untuk menggambarkan proses alam atau sebuah sistem dalam persamaan semantik sebagai identitas dan penyederhana realitas. Artinya, model mengambangkan detail dari proses alami dan berfokus pada manifest esensial. Yang ketiga, untuk menghasilkan hasil yang telah diproses dan dapat digunakan untuk prediksi tujuan. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam studi simulasi secara garis besar. Yang pertama, di sini yang pertama mulai yang juga merumuskan pola sistem hingga menentukan apakah akan menggunakan simulasi. Jika ya, dia akan mencari sistem yang lain dan dia akan langsung selesai. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Jika tidak, dengan mengumpulkan data, menyusun program simulasi. Di sini langsung untuk bagi. Jika tidak, dia akan menulis program. Jika ya, dia akan memprogram validasi, melanjutkan validasi selanjutnya. Jika validasi selanjutnya jika tidak, maka dia akan kembali ke
Validasi pertama yaitu formulasi masalah. Jika dia akan meneruskan melaksanakan simulasi, menyusun program simulasi. Terus bagian bawahnya model terpakai, memverifikasi program simulasi. Jika tidak dia akan kembali ke validasi pertama yaitu formulasi. Jika ia akan didokumentasi atau disajikan dan habis itu selesai. Jenis model yang digunakan dalam simulasi. Model simulasi statis. Yang pertama ada model simulasi statis, representasi sistem pada waktu tertentu, atau model yang digunakan untuk mempresentasikan sistem di mana waktu tidak mempunyai peranan. Yang kedua, model simulasi dinamis, representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu, contohnya sistem konveyor di pabrik. Yang ketiga, model simulasi deterministik, model simulasi yang tidak dapat mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random, dan output telah dapat ditentukan begitu sejumlah input dan hubungan tertentu dimasukkan. Yang keempat, model simulasi stokastik, model simulasi yang mengandung input probabilistik dan output yang dihasilkan pun sifatnya random. Yang kelima, model simulasi kontinu, model simulasi ini di mana state dari sistem berubah secara kontinu karena berubahnya waktu. Contohnya simulasi populasi penduduk. Yang keenam, model simulasi distrik, model suatu sistem di mana perubahan state terjadi pada satu satuan waktu yang diskrit sebagai hasil satu kejadian tertentu, contohnya simulasi antrian. Selanjutnya saya membahas verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan apakah logika operasional model program komputer sesuai dengan logika diagram Alur. Sedangkan validasi adalah keakuratan representasi model dari sistem nyata, bertujuan untuk menjamin kemampuan suatu model untuk mempresentasikan sistem nyata. Selanjutnya, bagian model matematika. Pertama, kegiatan mencari adanya masalah nyata yang ingin dicari solusinya. Di sini yang pertama, melakukan pendekatan sistem, menentukan tujuan. Yang keempat, mempelajari karakter sistem. Yang kelima, menentukan model matematika. Yang selanjutnya, analisis step, melakukan analisis. Validation step 4, melakukan validasi. Jika tidak memenuhi, maka akan mulai dari perubahan formula. Jika tidak memenuhi, dia akan diulang kembali ke formulasi matematika, yaitu matematika model, menentukan model matematika. Di sini dia tidak lagi formulasi, dia akan ke sistem karakteristik, mempelajari sistem kembali. Jika ya, dia akan melanjutkan mencari model matematika yang memadai dan solusi untuk pemecahan masalah yang ada. Kira seperti itu. Selanjutnya, analisis error dalam simulasi dan pemodelan. Analisis error, kesalahan numerik timbul dari pengguna pengukuran untuk mewakili operasi matematika yang tepat. Ini termasuk kesalahan pemotongan yang terjadi ketika pengukuran digunakan untuk mewakili perhitungan matematika yang tepat dan error. Maka di dalam hal ini kita harus betul-betul paham dengan alur proses simulasi yang dibuat tersebut.
maka begitu itu ada permasalahan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Satu, keuntungan dari model simulasi memudahkan mengontrol lebih banyak kondisi dari suatu percobaan sehingga dimungkinkan untuk mencoba diterapkan secara nyata pada sistem itu. Adapun dapat dihentikan jalannya kembali tanpa menimbulkan permasalahan pada sistem dan detail sistem dapat dicakup. Dan kerugian dalam model simulasi yang baik harganya mahal karena ini kerugiannya, bahkan bisa membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan model yang sesuai dan diperlukan kemampuan untuk mengembangkan model simulasi yang sesuai dengan permasalahan nyata. Sekian dari saya pembahasan kali ini teknik simulasi pemodelan. Bila ada kata-kata yang salah atau dalam penulisan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.